Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktika Proses Bisnis di pertemuan topik ke-10 terkait Warehouse Management 2 bersama saya Agus Maulana di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di topik kedua kali ini kita akan membahas modul kedua dari Warehouse Management, modul Warehouse Management. Ya, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita akan terlebih dahulu membahas terkait dengan pengenalan Warehouse Management 2, modul Warehouse Management 2. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan skenario dari studi kasus yang akan kita jalankan. Yang ketiga, kita akan melihat proses dan alur dari studi kasusnya. Dan yang terakhir, di bagian keempat, kita akan sama-sama mengerjakan studi kasus untuk praktikum penggunaan SAP modul Warehouse Management 2. Kita mulai dengan pembahasan terlebih dahulu titik fokus dari Warehouse Management 2 ini. Di Warehouse Management 1, kemarin kita sudah membahas bagaimana pengelolaan untuk barang jadi yang dibeli dari vendor. Nah, untuk Warehouse Management 2 ini, kita akan menggunakan modul Warehouse Management untuk perpindahan barang dari satu gudang ke gudang lain, atau dari gudang manufacturing ke distribution center. Ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, proses pergudangan itu sangat kompleks sekali. Untuk perusahaan manufaktur yang dia memproduksi suatu barang, maka part-part dari sebuah barang itu pasti akan sangat banyak sekali. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan mengatur penyimpanan dari material-material yang mereka miliki untuk proses produksi, ataupun barang yang sudah jadi, yang sudah siap untuk dijual. Karena kenapa? Karena kesalahan dalam mengelola data, menyimpan barang bisa jadi akan berpengaruh kepada proses produksi perusahaan. Juga bisa berpengaruh kepada proses penjualan perusahaan. Ya, karena saking banyaknya material yang mereka miliki, sehingga perlu sistem yang terintegrasi yang bisa menyimpan data secara rapi, secara terstruktur, sistematis, sehingga ketika dibutuhkan suatu material, ketika dibutuhkan suatu barang tertentu bisa dengan mudah dan sesuai dengan tujuannya. Ini tujuan atau learning objective dari studi kasus ini adalah kita berharap setelah mengerjakan modul ini, kita bisa menjadi paham bagaimana menangani proses warehousing terkait dengan transfer barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu gudang ke gudang lain, atau dari tempat manufacturing, tempat perakitan ke distribution center. Adapun skenario dari studi kasus yang akan kita jalankan, ya, jadi di dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa perusahaan mengalami peningkatan penjualan di distribution center di San Diego. Ya, kemudian perusahaan memutuskan untuk memindahkan beberapa barang dari hasil produksi di Dallas untuk dikirimkan ke distribution center di San Diego. Kita akan berperan menjadi 4 bagian di sini. Ya. Ada sebagai warehouse supervisor, plant manager di San Diego, ada warehouse employee, dan receiving clerk. Ya, kita akan mencoba memerankan 4 peran ini untuk menjalankan proses warehousing di perusahaan Global Bike Company. Berikut adalah overview dari proses yang nanti akan kita jalankan. Ya, di sini kita akan mulai dengan yang warna hijau ini adalah modul Material Management (MM). Yang warna biru adalah modul Warehouse Management. Ya, berarti di sini kita akan menggunakan 2 modul. Untuk proses nanti, kita akan terlebih dahulu display material inventory untuk mengecek apakah persediaan barang yang kita miliki sudah mencukupi atau tidak. Nah, nanti hasilnya di sini menunjukkan bahwa inventorinya kurang. Maka nanti kita akan melakukan create transfer order, artinya kita akan meminta untuk dikirimkan dari
Dallas ke San Diego. Kemudian create good issue, ini adalah penerbitan barang dari Dallas ke San Diego. Kemudian kita akan coba nanti create good receipt, adalah penerimaan barang dari San Diego. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruhnya setelah barang tersebut diterima di San Diego terhadap persediaan di warehouse San Diego. Kemudian setelah diterima barangnya di gudang atau di warehouse San Diego, kita akan lebih detail lagi ke bagaimana penyimpanan barang tersebut di storage bin-nya. Ya. Setelah barang itu diterima di gudang, maka tahap selanjutnya adalah menyimpan barang tersebut di storage bin. Storage bin itu semacam ini tadi ya, semacam rak-rak seperti ini. Nah, kita ingin simpan di storage bin yang mana, kemudian di nomor berapa, itu harus jelas. Agar kenapa? Agar nanti ketika kita mengambil barangnya itu sudah jelas di mana kita harus mengambilnya, di rak berapa, di lantai berapa, dan lain sebagainya. Itu disebut juga dengan storage bin. Nah, kita nanti akan run bin status report-nya. Kita akan mengecek storage bin mana yang kosong. Kemudian setelah kita tahu yang kosong yang mana, maka kita akan simpan di storage bin tersebut. Kemudian kita akan buat lagi status report-nya di storage bin tersebut sudah terisi atau tidak. Ya. Nah, itu secara umum untuk penjelasan studi kasusnya. Kita akan mulai ke studi kasusnya, ke step yang pertama, yaitu display material inventory. Ya, step ini kita lakukan untuk mengecek stock overview intinya ya. Stock overview ini adalah overview dari stok yang kita miliki di gudang San Diego khususnya. Baik, silakan masuk ke menu ini, logistik, material management, inventory management. Environment, stock overview. Nah, silakan masukkan di sini. Untuk barang yang akan kita transfer adalah DXTR1. Silakan masukkan di materialnya DXTR1. Kemudian execute. Oh ya, DXTR1 user ID ya. Saya menggunakan user ID 028, jadi DXTR1 user ID dan execute. Nah, setelah itu silahkan nanti untuk melihat detail dari stoknya, klik yang di DC Dallas ya. Di DC Dallas, kemudian detail display. Nah, di sini ini adalah persediaan untuk DXTR1. DXTR1 itu adalah jenis barang finish product atau kita produksi sendiri ya. Ini adalah hasil produksi kita. Kemudian ini namanya ada Deluxe Touring Bike Blade. Nah, di sini ini adalah persediaan masing-masing di DC-nya. Ini di Dallas, Plain Dallas ya, ini DC Miami. Di finish good-nya ada di DC Miami, ini di Dallas. Kita coba misalkan lihat yang di DC Miami. Detail display. Nah, totalnya di DC Miami itu ada 95 unit ya untuk Deluxe Touring Bike Blade ya. Kita lihat misalkan di Dallas ada berapa, bisa diklik detail display. Nah, di Dallas ada 250 unit, 250.000 unit. Nah, kita akan pindahkan dari Dallas nanti ke San Diego ya. Itu step 1 untuk melihat persediaan stok di Dallas. Yang kedua, kita akan membuat create stock transfer order ya. Tujuannya di sini membuat stock transfer order adalah kita melakukan request ya. Request material, berarti kita meminta kepada GBI ya, untuk kita dikirimkan barang yang di XR1 dari Dallas ya. Dari Dallas ke dari Dallas ke San Diego. Ya, silakan ikuti menu berikut ini, logistik, material, manajemen, purchasing.
kemudian purchase order, create vendor supplying plan known. Ya, nanti silakan dimasukkan untuk tipenya adalah stock transfer order. Ya, ini kita pilih di bagian create purchase order, pilih stock transfer order. Ya, kalau ada warning seperti ini, di enter saja. Oke, sampai menghilang warna merahnya, warningnya. Kemudian fill in US00 purchase organization. Kemudian purchase grupnya adalah N00. Company code-nya adalah US00. Supplying plan-nya adalah DL00. Oke. Silakan klik yang tanda seperti ini ya, tanda plus seperti ini di item overview. Biasanya ini belum muncul ya. Nah, kalau Anda belum muncul ininya, yang item overview-nya diklik, maka nanti akan muncul form untuk pengisian material yang ingin kita transfer. Ya. Silakan masuk kan di materialnya DXTR1, kemudian user ID. Untuk PO kuantitinya adalah 10. Kemudian plan-nya adalah SD00. Kemudian storage location-nya adalah FG00. Kemudian delivery date-nya adalah 8 hari dari hari ini. Hari ini tanggal 7, berarti di saya 8 harinya adalah tanggal 15. Ya, seperti ini teman-teman, silakan diisi. Kalau sudah, silakan tekan enter, kemudian save. Ya, kalau ada masalah, biasanya di sini ada tanda merah ya, kalau sudah di enter. Jadi kalau tidak ada masalah, langsung saja disimpan. Dan silakan ya, silakan simpan nomor transfer ordernya. Ya, biasanya dimulai dari angka 45 ya. Ini silakan disimpan nomor transfer ordernya. Ini untuk memudahkan kita nanti ke proses selanjutnya ya. Meskipun teman-teman nanti tidak disimpan, masih bisa di search, tapi ini biasanya lebih cepat kalau disimpan. Jadi tidak perlu searching lagi. Oke, selanjutnya ini kita exit. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu step ketiga, display material inventory. Kita akan coba lihat pengaruh dari proses transfer order tadi ke material inventory di ininya ya, di warehouse terkaitnya di San Diego-nya. Silakan masuk ke stock overview tadi ya. Logistik, inventory management. Kemudian stock overview, environment, stock overview. Ya, di menu yang tadi di step 1 ya. Masukkan silakan DXTR1 user ID sebagai materialnya. Oke, ini sudah otomatis, kalau sudah langsung execute. Oke, di Dallas ini totalnya 250.000 unit ya. Nah, di San Diego di sini masih kosong. Ya, tapi kita coba lihat detail displaynya bahwa di San Diego harusnya sudah ada on order stock senilai 10.000 unit. Ini yang akan kita kirim dari DC Dallas, dari plan Dallas ke San Diego. Ya, itu berarti sudah muncul di on order stocknya. On order stock itu adalah stok yang masih dalam order, berarti belum sampai ke gudangnya.
Ya, baru nanti akan sampai kalau sudah dikirim dari Dallasnya. Oke, masuk ke step keempat. Step keempat adalah display material inventory value. Kalau tadi kita melihat invent stock overview itu adalah untuk melihat unitnya. Kalau di inventory value adalah untuk melihat nilainya, ya, melihat nilainya. Inventory value itu ada di sini, warehouse stock. Masih di bagian stock, kemudian warehouse stock. Kemudian silakan masukkan untuk barangnya adalah DXR1 user ID. Sudah otomatis ya, DXR1 user ID. Execute. Oke, kita bisa lihat di sini ini adalah untuk persebaran dari DXTR1 atau Deluxe Touring Bike Black di berbagai gudang dan plant. Ya, ini plant Dallas, plant Heidelberg, DC Hamburg, atau gudang Hamburg, gudang Miami, gudang San Diego. Di gudang San Diego dia masih 0 nilainya, karena tadi sudah kita ketahui bahwa dia masih dalam on order stock ya. Oke, ini kita exit, kita lanjutkan ke step selanjutnya, create good issue. Nah, create good issue ini dilakukan di bagian plan Dallas untuk menerbitkan barang atau untuk mengirim barang dari plan Dallas ke San Diego. Ya, artinya bagian plan di Dallas dia akan mengirimkan barang ke San Diego. Caranya adalah melalui menu create good issue ini. Ya, silakan ikuti menu berikut ini, logistik, MM, inventory management. Logistik, MM, inventory management, kemudian goods movement. Nah, ini adalah untuk goods movement ya, perpindahan barang dari satu gudang atau dari satu pabrik ke gudang tertentu. Ya. Silahkan di material dokumen dropdownnya pilih good issue. Kemudian untuk adjust the type good issue-nya adalah purchase order. Kemudian silakan input your stock transfer order number in the blank space next to it. Masukkan transfer order numbernya di sebelah sini ya, di bagian purchase ordernya. Karena tadi sudah saya catat, maka silakan dimasukkan di sini. Kalau memang belum, nanti dicari berdasarkan di sini aja, dicari di situ. Oke, kita lanjutkan. Setelah diisi nomor transfer order numbernya. Nah, kalau tadi belum dicatat, silakan ikuti menu berikut ini ya. Pilih purchasing document for material. Ya. Purchasing document for material, masukkan DXR satunya, kemudian search. Nanti pilih yang depannya 45 ya, depannya angka 45. Oke, kalau sudah silakan tekan enter di sini. Harusnya di sini masuk yang DXTR1 sebanyak kuantitinya adalah 10. Ya. Untuk melakukan proses good issue sebenarnya di sini hanya simple ya, tinggal diklik yang OK-nya di sini. Ya. Klik yang tanda OK di sini. Kalau memang Anda tadi belum muncul, tanda OK-nya tidak bisa diklik, coba di detail datanya diklik. Detail datanya diklik. Nah, biasanya kalau detail datanya seperti ini, dia tidak bisa klik OK-nya. Maka di sini yang di close detail datanya, kemudian klik yang tanda OK-nya. Nah, pastikan storage location-nya adalah finish good. Finish good itu adalah FG00. Ya, FG00, kemudian enter. Baik. Kemudian kalau sudah, silahkan di post. Oke, proses postingnya sudah selesai. Ini adalah material dokumen yang tadi posting. Saya save. Oke, kalau sudah kita exit, kita masuk ke step selanjutnya itu display material inventory. Nah, tadi sudah kita kirim dari Dallas ke San Diego. Nah, kita lihat coba sekarang pengaruhnya atau dampaknya terhadap stock overview lagi ya.
Kita masuk ke environment, kemudian stock overview. Masukkan DXR1 user ID, kemudian execute. Kemudian, nah ini sudah masuk sebanyak 10 ya, 10 unit. Kita coba lihat detail displaynya di San Diego. Nah, di San Diego sekarang sudah ada on order stoknya 10, stok in transitnya dia 10. Di Dallasnya sih dia sudah berkurang, tadinya 250 sekarang jadi 200, dari 250 jadi 240. Itu adalah dampak dari pembuatan create good issue tadi ya, penerbitan barang dari Dallas ke San Diego. Oke, kita lanjutkan ke display material inventory value ya, seperti tadi di warehouse stock. Kemudian kita lihat pengaruhnya terhadap value di San Diego maupun di Dallas. Ya, di materialnya masukkan DXTR1 user ID, kemudian execute. Nah, di San Diego-nya di San Diego di Luxury Bike Brake ini masih kosong. Tapi transit transfer quality inspection-nya dia sudah 14.000 ya. Secara nilai dia sudah 14.000. Ya. Jadi belum unrestricted-nya dia masih 0, tapi di bagian transitnya dia sudah 14.000. Berarti dia masih belum sampai di San Diego-nya, di gudang San Diego-nya. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu step ke-8. Step ke-8 ini adalah create good receipt. Kalau tadi di gudang Dallas atau di plant Dallas kita good issue, kalau di bagian di gudang San Diego kita good receipts ya. Cara untuk membuat good receipt silakan ikuti menu berikut ini. Logistik material management, kemudian inventory management, kemudian good movement. Ya, di bagian good issue purchase order ini silakan masukkan untuk good receipt-nya dipindahkan ke tipnya adalah good receipt ya. Kalau tadi good issue kita rubah ke good receipt, kemudian tipenya kita rubah ke purchase order. Kemudian masukkan silakan stok transport order number yang tadi ya, stok transfer order numbernya yang tadi. Saya nomornya ini. Kemudian kalau sudah silakan tekan enter. Kalau lupa stok number ordernya tadi caranya sama dengan yang di step sebelumnya ya, untuk melihat stok number ordernya. Oke, di bagian di sini ketika kita sudah menerima barangnya, caranya adalah klik OK di bagian ini ya. Jadi ini tandanya sudah kita terima. Pastikan nanti plan-nya adalah SD00 101 movement tipenya, FG00 sebagai storage location-nya, kemudian posting. Ya, ini sudah klik tanda OK. Pak, bagaimana kalau ininya tidak masuk, tidak bisa diklik? Klik yang detail datanya di sini, diklik ya. Klik yang detail data. Ya. Kalau sudah bisa diklik, baru dia sudah bisa dilanjutkan. Ya. Jadi intinya yang membuat dia tidak bisa diklik ada biasanya ininya detailnya dia terlalu detail ke bawah. Ya. Jadi harus dipersingkat detailnya. Oke, klik OK, kemudian masukkan untuk plan-nya adalah SD00. Filenya di sebelah ini sudah ya, DC00 di San Diego sudah betul. Kemudian movement tipenya sudah 01 sudah betul, ini movement tipenya. Kemudian storage location-nya MG00.
storage location itu di sebelah ini ya, storage location sudah betul di FG00, finish good. Ya, kalau sudah silakan disimpan, di post ya. Kalau sudah, kita exit, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu display material inventory. Display material inventory ini tadi seperti yang kita lakukan ya, stock overview lagi. Masuk ke inventory management, environment, stock overview. Nah, setelah barang ini diterima di gudang DC San Diego, bagaimana pengaruhnya terhadap stock overview? Kita lihat ya. Masukkan DXTR1 user ID di bagian material. Kemudian kita lihat stock overview-nya. Nah, di San Diego sekarang sudah ada 10 unit. Ya, kita coba lihat. Harusnya di sini tipenya adalah unrestricted use, artinya dia sudah benar-benar diterima barangnya. Berarti dia sudah tidak ada pembatasan apa-apa, ya, sudah dimiliki sepenuhnya oleh DC San Diego, ya, atau warehouse San Diego. Itu step 9, kita masuk ke step ke-10, yaitu display material inventory value. Ya. Kalau ini kita melihat total barangnya, jumlah barangnya. Kalau di warehouse stock kita lihat tadi adalah valuation-nya, nilai dari barangnya. Harusnya di sini sudah muncul ya. Kita masukkan materialnya di XTR1028, kemudian execute. Nah, di sini sudah muncul value-nya, unrestricted unit di DC San Diego, totalnya adalah 14.000 US dollar. Ya, kita exit. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu step 10, run bin status report. Nah, setelah barang tersebut diterima di gudang, maka proses selanjutnya adalah kita ingin mengecek storage bin yang mana yang kosong, yang bisa kita simpan barang ini. Ya, storage bin ini adalah tadi tempat penyimpanan barang. Ya, seperti ini. Storage bin, storage bin, storage bin, storage bin. Ini ada kode-kodenya sendiri. Ya, setiap storage bin dia punya kode sendiri. Nah, kita coba lihat di storage bin mana yang kosong sehingga kita bisa menyimpan barang yang tadi kita terima ke storage bin tersebut. Ya, kita masukkan, kita masuk ke menu berikut ini, logistik execution, internal host process. Kemudian pilih bin and stock, display, bin status report. Bins and stock, display, bin status report. Nah, kita coba lihat di report ini, di laporan ini, untuk menampilkan storage bin mana yang masih kosong. Rows numbernya silakan masukkan 100, dan storage binnya masukkan STBN bintang user ID, STBN bintang user ID, enter, kemudian execute. Nah, di sini STBN 1 ini harusnya sudah terisi dengan yang di warehouse management 1 ya, yang IPAD sama KPAD. Nah, di sini yang kosong adalah STBN 2, 3, dan 7. STBN 8 sampai 9 ini sudah terisi juga. Ya, kita masukkan, itu adalah overview-nya ya untuk storage bin-nya. Berarti kita sudah bisa tahu nih di mana kita nanti akan simpan barang ini. Ya. Kita masuk ke step selanjutnya, step 12. Yang ini kita exit. Step 12 ini adalah create transfer order. Transfer order itu maksudnya adalah menyimpan barang yang tadi sudah kita terima di gudang ke storage bin-nya, ke tempat penyimpanannya. Apakah itu rak, apakah itu sebuah box atau lain sebagainya. Itu disebut juga dengan storage bin. Ya, silakan masuk ke menu berikut ini, logistik execution, inbound process. Nah, inbound process, kemudian good receipt purchase order, kemudian pilih yang put away create transfer order, kemudian for material. Ya, silakan dimasukkan untuk warehouse numbernya 100, materialnya DXTR1, plannya adalah SD00.
warehouse nomornya 100, material DXR1, user ID, plan-nya adalah SD00, kemudian enter. Nah, harusnya kita sekarang sudah ada di transfer requirement per material. Silakan di checklist yang bagian ini, good receipt-nya. Untuk TO number-nya yang 550 saya tadi ya. Pilih yang ini, kemudian to in foreground. Jadi kita memindahkan ke storage bin yang mana, yang to in foreground. Kalau tidak ada di sebelah atas di sini, klik more, kemudian to in foreground. Ya. Nah, di sini sudah ada 10 unitnya dari yang transfer order 50. Cara untuk memindahkannya ke storage bin adalah di sini, tempatkan di sini kursornya, kemudian tekan enter sekali, otomatis dia ada masuk ke bawah. Nah, berarti dia sudah ditempatkan di storage binnya. Nah, tinggal kita pilih storage bin mana tempat yang akan kita pilih. Kita akan pilih untuk paletisasinya di section 001. Kita masukkan sectionnya 001. Destination binnya adalah STBN7 user ID, STBN strip 7 strip user ID, karena tadi ini yang kita lihat masih kosong ya storage binnya. Sectionnya 001, destination binnya STBN7 user ID, kemudian tipenya adalah pallet storage. Pilih pallet storage, berarti dia tempat penyimpanannya di pallet ya. Ada self storage, ada pallet storage. Ini tempat penyimpanannya di pallet. Kalau sudah, tekan enter. Nah, dia berubah menjadi huruf besar semua ya. Kalau tadi saya huruf kecil, dia sudah huruf besar semua. Tanda kalau dia ada permasalahan, misalkan ada yang tidak sesuai input datanya, maka dia akan merah ketika di enter. Kalau sudah oke, ya tidak ada masalah ya. Kemudian kita posting. Oke, transfer ordernya sudah create, sudah disimpan berarti barangnya. Kita masuk ke step selanjutnya, confirm transfer order. Ya, confirm transfer order adalah kita mengkonfirmasi bahwa barangnya secara fisik sudah ada di storage bin-nya. Ya, biasanya ini pengecekan terakhir ya, untuk memastikan bahwa barangnya sudah disimpan dengan tepat di storage bin-nya. Silakan masuk ke logistik execution, inbound process, goods movement yang tadi, put away, kemudian confirm transfer order. Nah, di menu yang tadi, kalau tadi di bagian create transfer order, kalau sekarang di bagian confirm transfer order. Pilih yang single document in one step. Kemudian masukkan nomor transfer order ya, yang tadi sudah teman-teman catat. Kalau lupa silahkan gunakan LT23. Nah, di saya nomornya adalah 4540. Kalau teman-teman lupa, masuk ke sini LT23. Oke, harus kita exit dulu sepertinya ya. Kita exit dulu. Bagaimana kalau lupa nomor transfer ordernya? Masuk di sini, di bagian SAP AC Access di menu utama, masukkan LT23, enter. Kemudian masukkan nanti warehouse number-nya adalah 100, kemudian execute. Warehouse number 100, kemudian execute. Nah, di sini akan muncul yang merah ini adalah dia belum dikonfirmasi. Ya, dia transfer order yang belum dikonfirmasi, maka dia akan warnanya merah. Tapi di sini banyak usernya ya. Ada user ID 062, 024, 161. Maka kita harus cari transfer order milik kita nomor berapa. Caranya adalah klik yang search find di sini. Kemudian masukkan user ID Anda. Ya. Berarti STBN strip 7 ya tadi. Strip user ID saya 028. STBN tadi adalah saya STBN 7 ya, STBN 7 user ID. STBN strip 7 strip user ID, kemudian find. Nah, ini adalah punya saya. Ya, ini adalah nomornya.
nomornya adalah 4540 ya. Nah, di sini adalah nomornya 4540. Jadi tadi di search, kemudian starting at current line-nya diklik, di checklist, masukkan STBN7 user ID, find. Nah, klik 2 kali di sini, maka dia akan muncul mencarikan nama punya kita STBN 7 user ID. Dia 10 ya, sesuai, masih merah berarti belum dikonfirmasi. Kita masukkan yang 4 digit terakhirnya saja, 4540 ya. Kita masuk lagi ke menu yang tadi, dicatat dulu ya nomornya 4540, kemudian masuk ke bagian confirm transfer order in one step. Ya, 4540 ya sudah masuk, terus nomornya 100. Kita masuk di sini. Kemudian silahkan enter. Oke, di sini sudah muncul ya DXR1028. Cara mengkonfirmasinya adalah langsung diposting saja di sini. Posting. Maka dia sudah dikonfirmasi bahwa barangnya sudah diterima atau sudah ditempatkan di storage bin yang sesuai. Oke, kita run bin status report ya, yang seperti yang tadi. Kita memastikan kembali sudah betul tidak penyimpanannya, warehouse storage binnya sudah terisi atau belum. Ya, masuk ke logistik execution, kemudian internal warehouse process, bin and stock, kemudian bin status report. Kita cek ke storage bin yang ada di warehouse 100. Storage binnya adalah STBN bintang user ID. Execute. Nah, di STBN 7028 dia sudah ada DXR1028. Oke, ini berarti sudah betul tempat penyimpanannya di sini. STBN tadi masih kosong, sekarang sudah terisi dengan DXR1028. Kita exit. Sudah sama di sini ya. Oke, itu teman-teman untuk pengerjaan studi kasus untuk warehouse management 2, yaitu pemindahan barang dari satu gudang ke gudang lain, atau pemindahan barang dari plant ke DC tertentu. Ya, kita coba lihat status dari pengerjaannya, hasil monitoringnya. Ini saya user 28. Oke, sudah 100 ya nilainya, artinya tadi yang kita sudah kerjakan sudah betul semua. Sekian untuk video pembelajaran dari warehouse management 2. Untuk pengerjaan warehouse management sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.